Jauh sebelum adanya otomasi dan era revolusi industri, semua pekerjaan masih dilakukan secara manual dan sangat mengandalkan tenaga manusia maupun hewan. Sektor industri terus berkembang dari masa ke masa, hingga abad ini era revolusi industri sudah masuk ke tahap 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 dimulai setelah ditemukannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih dikerjakan secara manual. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur yang mulai menggantikan tenaga manual. Di era ini juga, kegiatan produksi massal pertama kali terjadi. Setelah era revolusi 1.0 berakhir, pada tahun 1850-an, revolusi industri masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi 2.0, yang ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik dan metode assembly line yang menggunakan conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total. Contohnya, untuk menyelesaikan satu mobil, tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja, dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah dari tenaga uap. Dampak revolusi 2.0 yang paling terlihat adalah pada saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di industri mulai digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Dalam manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Penggunaan teknologi pun menjadi solusi yang sangat tepat, sehingga produksi dalam jumlah besar dapat digunakan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage akhirnya dikembangkan oleh Alan Turing yang digunakan sebagai pemecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer yang sekarang kita gunakan sebenarnya merupakan hasil industri 3.0. Hal ini dikarenakan setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncul berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Yang terakhir kita masuk kepada tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, cloud computing, dan sebagainya berkembang pesat pada era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online mulai bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dengan adanya perkembangan otomasi di bidang manufaktur. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Dalam perkembangan otomasi, banyak pabrik yang menggunakan suatu teknologi untuk menggantikan tenaga manusia, sehingga pabrik tersebut dapat banyak mengurangi tenaga kerja yang tidak diperlukan karena posisinya telah diganti dengan teknologi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan tersebut dapat berupa di mana setiap produk memiliki kriteria yang sama, seperti dalam hal ukuran, warna, dan bentuk. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan robot atau mesin tersebut telah terprogram sesuai dengan kebutuhan produk, sehingga sangat jarang ditemukan produk yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, proses perbaikan tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan apabila suatu robot atau mesin sedang mengalami sebuah kerusakan, maka pihak pabrik dapat memanggil teknisi untuk langsung memperbaikinya, dan biasanya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari perkembangan otomasi di bidang manufaktur. Yang pertama, investasi SDM yang tidak mudah dan cukup banyak. Perusahaan manufaktur yang ingin menerapkan sistem otomasi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Sehingga perusahaan harus rela untuk mengeluarkan dana tambahan untuk investasi tersebut. Yang kedua, mengganggu lingkungan. Dengan berkembangnya otomasi, maka manusia akan semakin sering menggunakan mesin untuk membantu dalam bekerja, sehingga kebutuhan energi akan terus-menerus meningkat dan bisa membuat sumber energi tersebut habis total. Kemudian juga akan berdampak pada tingginya jumlah limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, menambah jumlah pengangguran. Hal ini merupakan dampak dari kembangnya teknologi
yang semakin canggih yang membuat kemampuan manusia dapat digandingkan dengan robot, sehingga terjadinya peningkatan jumlah pengangguran. Selanjutnya yaitu otomasi yang ada di manufaktur. Perkembangan teknologi otomasi industri adalah cara tepat untuk mempercepat proses produksi operasional perusahaan. Salah satu teknologi otomasi industri yang digunakan adalah robotik. Berikut ini adalah bentuk robot industri yang paling umum digunakan dalam industri manufaktur. Yang pertama itu ada robot artikulasi. Aplikasi robot ini adalah untuk aplikasi kemasan makanan, pengelasan busur, spot welding, penanganan material, perawatan mesin, perakitan otomotif, pembuatan jembatan baja, aplikasi pengecoran, dan penempaan. Yang kedua yaitu robot Cartesian. Aplikasi dari robot ini adalah untuk pilih dan tempatkan operasi, memuat dan membongkar, penanganan material, penanganan bahan nuklir, dan aplikasi perekat. Yang ketiga yaitu robot SCARA, Selective Component Assembly Robot Arm. Aplikasi dari robot ini adalah untuk aplikasi perakitan, penanganan wafer semikonduktor, aplikasi biomed, kemasan, palletizing, dan memuat mesin. Yang keempat ada robot Delta. Aplikasi dari robot ini adalah industri makanan, industri farmasi, industri elektronik, simulator penerbangan, simulator mobil, dan penyelaras serat optik. Yang kelima ada robot kutub. Aplikasi robot ini adalah untuk die casting, penanganan gelas, cetakan injeksi, tempa, pengelasan, dan penanganan material. Yang keenam yaitu robot silindris. Aplikasi dari robot ini adalah untuk pengangkutan panel LCD, aplikasi perakitan, aplikasi pelapisan, die casting, aplikasi pengecoran dan penempaan, dan bongkar muat mesin. Pada era modern ini, selalu ada teknologi baru yang muncul setiap tahunnya. Salah satu fakta yang terus membuat khawatir para pekerja industri manufaktur adalah muncul tenaga kerja robot. Proses manufaktur, sebelum adanya otomasi industri ini, pekerjaan dikerjakan langsung oleh manusia tanpa adanya bantuan mesin atau robot. Sehingga proses pengerjaannya dapat memakan waktu yang lama dan tidak dapat menghasilkan hasil produksi yang banyak. Hal ini seringkali terjadi karena adanya faktor internal ataupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja manusia. Berikut ini adalah contoh pekerjaan pada industri manufaktur otomotif sebelum adanya otomasi industri. Contohnya adalah pada tahapan pengecatan kerangka mobil. Sebelum adanya penggunaan mesin cat otomatis, tahapan pengecatan ini dilakukan secara manual oleh manusia menggunakan cat semprot. Proses diawali dengan persiapan alat dan bahan, lalu dilanjutkan dengan proses pengamplasan, penempulan kerangka, lalu proses pengecatan. Step selanjutnya itu pembersihan sisa cat hingga tahap finishing. Proses ini tentu dilakukan oleh manusia dengan waktu yang cukup lama, karena pekerjaan dilakukan dengan perlahan dan teliti, agar menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan membahas proses pengecatan sesudah adanya otomasi atau menggunakan robot. Ide ini dirancang oleh perusahaan teknologi global yaitu ABB Robotics sebagai bentuk robot masa depan yang akan mengubah pengecatan yang semula menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga robot. Robot ini dinamakan ABB Pixel Pen dengan teknologi non-overspray for two-tone painting Pixel Pen ABB. Dapat menghilangkan metode masking dan demasking yang memakan waktu untuk pengecatan dua warna. Robot Pixel Pen ABB menggunakan kepala inkjet, pakai kontrol dosing, robot cat IRB 5500, dan perangkat lunak pemrograman Robot Studio yang dapat mengaplikasikan pengecatan dua warna dan dekoratif. Teknologi dua robot cat IRB 5500 akan mencetak langsung ke area target menggunakan kepala nozzle pencetakan sehingga menghasilkan efisiensi penyemprotan sehingga 100%.